Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati, para pemirsa Iman TV dan para pendengar Radio Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali bertemu dalam majelis kita, majelis Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kita sudah sampai ke kaidah yang ke-16 dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Kaidah yang ke-16 dari Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, kaidah yang ke-16, al-adlu wajibun fi kulli syai' wal fadlu masnun. Al-adlu, keadilan, itu wajibun, keadilan, berbuat adil, itu wajibun fi kulli syai', wajib dalam segala sesuatu, wajib untuk segala sesuatu. Wal fadlu, adapun keutamaan, itu adalah masnun, kemuliaan itu adalah masnun, disunnahkan. Kaidah ini adalah salah satu di antara kaidah agung para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kerucutkan kepada 3 titik. 1, makna dari kaidah ini. Yang kedua, dalil dari kaidah ini. Yang ketiga, contoh terapan dari kaidah ini. Dalam kaidah ini ada istilah al-adlu, ada istilah al-fadlu. Al-adl, al-fadl. Apa itu al-adlu dan apa itu al-fadlu? Apa itu al-adl? Apa itu al-fadl? Al-adlu ya adalah an tu'tiyal haqqa bimiqdarihi min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Bagaimana katakan oleh Syekh Ruhail rahimahullah ta'ala. Jadi adil itu, berbuat adil itu adalah engkau memberikan hak sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, pas, gak ditambahi, gak dikurangi. Itu namanya adil. Jadi adil itu bukan mesti sama, juga bukan mesti beda. Jadi adil itu sering diistilahkan oleh sebagian kalangan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Benar. Atau dalam pembahasan lebih mengerucut kepada kajian-kajian fikih, kita akan mengatakan, yakni memberikan sesuatu, yakni memberikan sebuah hak-hak sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, enggak ditambahi, tidak dikurangi, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Kenapa? Karena kalau ditambahi itulah fadl, kalau dikurangi itulah kezaliman. Itulah kezaliman. Baik. Al-adlu wajibun fi kulli syai'.
wal fadl. Lalu terus al fadl itu apa? Fadl yang kita katakan, aku terjemahkan nanti dengan keutamaan, dengan kemuliaan, atau yang semisalnya. Apa itu fadl? Fadl itu dikatakan oleh Syekh Ruhaili rahimahullah, al-ihsanu ibtidaan wa awil isqatu minal haq awiz ziyadatu fil mu'ta. Yang namanya fadl itu berbuat baik secara langsung. Jadi bukan nggak ada sebab apapun, pokoknya berbuat baik sama orang gitu aja. Atau menggugurkan sebuah kewajiban. Menggugurkan sebuah kewajiban. Atau nambahi terhadap orang yang diberi. Nambahi terhadap orang yang diberi. Jadi mengandung al-fadl itu mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama, berbuat baik secara langsung, nggak ada sebab, nggak ada apa, pokoknya berbuat baik kepada orang lain, kepada sesuatu yang lain. Yang kedua, isqat minal haq. Isqat minal haq itu adalah menggugurkan kewajiban orang lain yang menjadi kewajibannya. Menggugurkan kewajiban orang lain yang aslinya itu adalah menjadi kewajibannya. Dan unsur yang ketiga adalah nambahi sesuatu kepada orang yang berhak untuk diberi. Kalau begitu, dalam hadis yang berbarokah ini, makna dari kaidah ini adalah bahwa kalau untuk berbuat adil, nggak nambahi, nggak kurangi, tapi persis sesuai dengan kadarnya, menempatkan segala sesuatu persis pada tempatnya, nggak dikurangi, nggak ditambahi, itu wajib. Satu kewajiban. Yang melanggar itu kezaliman. Itu kezaliman. Lah, adapun berbuat baik, nambahi dari haknya, menggugurkan kewajiban sama manusia, dan yang semisalnya, maka itu adalah satu kemuliaan, satu keutamaan, satu kebaikan. Apa dalil yang melandasi kaidah ini? Kaidah ini dilandasi oleh banyak dalil. Satu, semua dalil yang memerintahkan kita untuk berbuat adil. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Orang-orang yang berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian pada satu kelompok, pada satu golongan membuat kalian itu tidak bisa berbuat adil. Berbuat adillah kalian, karena berbuat adil itu ini lebih dekat dengan ketakwaan. Lebih dekat dengan ketakwaan. Baik. Dalil yang kedua adalah semua dalil yang menunjukkan atas haramnya kezaliman. Dan ayat-ayat semacam itu banyak. Dan yang paling tegas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Ini Rasulullah SAW bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtul zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai para hambaku, sungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka jangan kalian itu saling menzalimi. Maka jangan kalian itu saling menzalimi. Dan dalil yang ketiga adalah dalil-dalil yang menunjukkan kalau membalas kejahatan orang lain itu yang setimpal, jangan ditambahi. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum
lahu khairul lis-sabirin. Fa in aqabtum, jika kalian itu membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi, maka yani balaslah dengan semisal yang kalian dilakukan, dijahati dengannya. Wa in sabartum, namun jika kalian itu mau sabar, yani lahu khairul lis-sabirin, itu lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan makna dan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu tadi, ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu tadi, maka kita bisa membuat garis-garis penerapan dari kaidah ini. Garis-garis penerapan dari kaidah ini, yaitu tentang masalah bahwa adl itu setelah kita ketahui dalil-dalil menunjukkan kepada wajibnya berbuat adil, haramnya berbuat zalim, dan yang semisalnya, maka apa itu adil? Adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Engkau memberi sesuai dengan kapasitas dan kadarnya, enggak dikurangi, enggak ditambahi. Jadi enggak dikurangi, tidak ditambahi. Kalau ada orang itu misalkan nyuruh seorang tukang untuk kerja di rumah, yani tukang itu gajinya sehari misalkan 150.000 dengan tidak diberi apa-apa. Maksudnya tidak diberi apa-apa itu istilahnya orang-orang Jawa daerah setara ini Gresik itu bebas. Wis pokoknya kerja bebas, Pak. Yani tukang batu kerja bebas. Bebas dalam arti nggak ada jajan, nggak ada minum, nggak ada sarapan, nggak ada makan siang, nggak ada makan malam, nggak ada makan sore. Jadi kerja bebas, gitu ya. Kemudian pada waktu Pak tukang itu kerja, gajinya 150 misalkan. Pada waktu Pak tukang itu kerja, ya bener, persis sesuai dengan kesepakatan. Yuk gak dikasih minum, yuk gak dikasih jajan, yuk gak dikasih makan siang, yuk gak dikasih camilan, ya. Tapi di akhir hari dikasih duit 150.000 sesuai dengan akad perjanjiannya. Ini namanya adl. Ini namanya adl. Lah, keadilan ini wajib jangan sampai berkurang. Karena kalau sampai berkurang, itulah kezaliman. Itu kezaliman. Sudah kerja sehari, kerjanya udah bener, ternyata kemudian gajinya enggak 150. Dia ngomong di akhir hari, Pak, kerja sehari dapat 150. Oke, 120 aja ya. Gitu ya kan gitu. Zalim. Dia itu berbuat kezaliman kepada tukang tersebut karena mengurangi. Lah, tapi seandainya kesepakatannya itu bebas. Bebas dalam arti nggak pakai minum, nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak pakai makan, nggak pakai jajan, nggak pakai apa. Tapi kemudian si tuan rumah, pemilik pekerjaan itu kemudian belikan jajan. Pagi-pagi dibuatin yang hangat-hangat, siang-siang dibuatin yang dingin-dingin, gitu ya. Dan di akhir hari tetap diberi 150.000, bukan dikurangi uang jajan, tetap diberi 150.000, maka itulah fadlun, keutamaan, kebaikan dari sang tuan rumah kepada pekerja tersebut. Dan itu dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena masuk dalam keumuman perintah untuk berbuat baik kepada orang. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu memerintahkan orang itu untuk berbuat kebaikan dalam semua kondisi. Itu masuk dalam keumuman. Yang tahadu tahabu, kalian itu hendaknya saling memberi hadiah. Masuk dalam keumuman memberi sedekah dan memberi kebaikan-kebaikan kepada orang yang kepada orang lain. Para itu azani Allahu wa iyyakum. Itu contoh ringan dari kaidah al-adlu wajibun fi kulli syai' wal fadlu masalun. Lah, Anda katakan tadi adil itu enggak harus sama, tapi sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kapasitas. Bisa jadi disamakan malah nggak adil. Kalau ada orang misalkan punya 2 istri. Istri yang pertama itu subur gitu ya. Anaknya 10. Istri yang pertama itu anaknya 10.
semuanya belum ada yang nikah. Terus dia juga punya istri yang kedua. Nah, istri kedua itu mandul. Istri yang kedua itu mandul. Gak punya anak. Atau anggaplah punya anak satu. Punya anak satu. Lah, suatu hari sang suami itu pulang safar. Anggaplah dari Malang. Bawa apel. Beli apel, misalkan 5 kilo. Karena apelnya enak, beli 5 kilo. Beli apel 5 kilo. Tatkala beli apel 5 kilo, kemudian dibagi 2. Dibagi 2. 2,5 kilo dibawa ke istri yang pertama, yang anaknya 10 tadi. 2,5 kilo dibawa ke istri yang kedua, yang anaknya 1 tadi. Itu adil? Tidak. Itu malah zalim kepada istri yang pertama. Karena 2,5 kilo itu untuk istri yang pertama kurang. Lawang anaknya 10. Sedangkan 2,5 kilo itu dibawa kepada istri yang kedua yang anaknya cuma 1, lebih-lebih bahkan buang. Lebih-lebih ini bahkan buang. Lah, itu sama, tapi nggak adil. Yang adil dilihat sesuai dengan kondisi. Ini dilihat sesuai dengan kondisi. Kalau memang istri yang pertama itu anaknya banyak, ya diberi dengan yang banyak. Jika istri yang kedua itu anaknya dikit, ya diberi dengan kadar yang sedikit sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi itu makna dari adil. Jadi itu makna dari adil. Begitu juga kalau ada orang punya 2 anak, 1 anaknya gendut gede, mangannya wakeh. Yang 1 kurus, gak terlalu banyak makannya. Gak terlalu banyak makan. Anak yang pertama itu, yang gendut itu makan sekali makan itu 3 piring. Anak yang kedua makannya itu 1/2 piring. Kalau kemudian sama orang tuanya disamakan, wis biar adil nak, kalian makannya harus sama, dikasih jatah yang sama. Kamu anak yang pertama yang gendut makannya tetap 3 piring. Kamu yang kurus makannya harus 3 piring. Itu nggak benar dan itu bukan adil lah. Orang kurus kecil, perutnya kecil, suruh makan 3 piring, taruh di mana? Nggak bisa masuk ke perutnya. Kebalikannya juga begitu. Kalau misalkan anak yang gendut tadi itu disuruh makan cuma 1/2 piring, ya juga zalim malahan. Nggak adil malah zalim. Karena nggak kapasitasnya. Gendut itu disuruh makan 1/2 piring itu ya belum merasain apa-apa, sudah nggak bisa makan. Lemes gitu, nggak bisa berbuat apa-apa. Semua orang itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi itu makna dari makna. Lah, adapun penerapan dari makna fadl. Makna fadl tadi kan kita katakan, makna fadl tadi itu mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama al-ihsan ibtidaan, berbuat baik dari awal itu berbuat baiknya. Punya apa gitu ya, kemudian dikasihkan tetangga, beli apa, dikasihkan saudara, ini kemudian ngasih hadiah kepada fulan alan dan macam-macamnya, maka itu namanya ihsan ibtida. Ya, dari awal itu berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, bayyatun Allah wa yakum, al-isqat. Al-isqat itu adalah seharusnya ada orang yang harus melakukan kewajibannya kepada kita. Kemudian kita lihat gak mampu, digugurkan. Ya sudah, bayar utang misalnya atau apa itu. Kemudian digugurkan. Ya sudah, kalau memang digugurkan, berarti itu adalah berbuat fadl karena isqat. Dan yang ketiga, menginginkan tambahan dalam yang diberikan kepadanya. Jadi, misalkan ada datang ke toko B, toko beras, minta beli 5 kilo. Ya Pak, tak kan dulu ya, nanti kita antar. Pada waktu diterima uangnya seharga 5 kilo, pas nganternya itu diantar 5,5 kilo atau 6 kilo itu. Maka itu namanya ziyadah, memberikan tambahan kepada orang yang berhak untuk menerima hal tersebut. Jadi menerima tersebut. Jadi intinya adil itu adalah persis yang ini wajib.
Karena kalau kurang dikit itu zalim. Kalau sudah ada lebihnya bukan lagi adil tapi sudah fadl. Dan itu wajib. Dan itu adalah satu kewajiban. Nah, para yang Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan yang sangat bagus dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yani beliau mengatakan, al-adlu itu wajibun likulli ahadin ala kulli ahad. Adil itu satu kewajiban untuk untuk semua orang, yani atas semua orang. Berbuat adil itu wajib untuk semua orang dalam kondisi apapun. Dalam artian jangan sampai karena si fulan itu kita senangi kemudian kita nggak berbuat adil kepadanya. Adil itu satu kewajiban semua orang. Sebagaimana yang maklum dalam masalah semacam ini. Adapun kalau kemudian dia tambahi dan macam-macamnya, maka itu adalah satu yang itu disunnahkan, dianjurkan, masuk dalam keumuman. Saling memberi akan menimbulkan saling cinta mencintai. Tapi Allah alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Baik. Kita akhiri. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Nah. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.